Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan nanoemulsi drug delivery system, yang mana kemarin kita juga sudah berdiskusi terkait dengan beberapa lipid-based formulation, antara lain solid lipid nanoparticle dan nanostructured lipid carrier. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan diskusi yakni terkait dengan nanoemulsi. Nanoemulsi ini merupakan bagian dari lipid-based formulation yang mana berbeda karakteristik dengan yang sudah kita diskusikan kemarin. Pada SLN dan NLC itu memiliki karakteristik berupa padatan, sedangkan nanoemulsi ini adalah suatu cairan. Nanoemulsi merupakan suatu sistem penghantaran obat yang serbaguna di antara lipid-based formulation lainnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan NLC ataupun SLN, nanoemulsi terkait dengan paper hasil penelitian serta banyaknya produk ini lebih banyak dibandingkan dengan SLN atau NLC. Kenapa demikian? Karena berbagai keuntungan terkait dengan nanoemulsi ini bisa kita peroleh, yakni pembuatannya relatif lebih mudah, bisa dilakukan dengan pendekatan low energy, jadi tidak membutuhkan alat. Kemudian yang paling utama adalah payload dari obatnya yang sangat tinggi sekali. Jadi drug load itu sangat menentukan efisiensi dari suatu pembawa obat. Karena suatu obat itu mampu memberikan efek jika dia mencapai potensi yang ada pada obat tersebut. Artinya potensi ini sangat tergantung dari drug load dari obat. Oleh karena itu, dengan sistem nanoemulsi itu nanti akan meningkatkan drug load dibandingkan kalau kita menggunakan lipid-based formulation lainnya. Begitu juga keuntungan nanoemulsi ini juga bisa mengubah jalur transport ataupun bisa juga meningkatkan bioavailabilitas melalui intraluminar solubilization behavior. Melalui mekanisme tersebut ini sama dengan lipid-based formulation, akan tetapi pada nanoemulsi ini dia akan lebih mudah mengalami proses solubilisasi karena dalam bentuk fase minyak, jadi dia lebih mudah didegradasi oleh lipase dibandingkan SLN atau NLC. Akan tetapi, nanti kita bisa modifikasi permukaannya dengan suatu surfaktan, sehingga si nanoemulsi ini tidak lagi menjadi target dari si enzim lipase ini. Dalam nanoemulsi terdapat beberapa komponen, yakni ada komponen minyak jelas. Minyak ini sebagai pembawa atau carrier, jadi nanti sebagai inti dari droplet itu adalah minyak. Kemudian ada obat yang terlarut dalam minyak, bukan dalam air ya, tapi terlarut dalam minyak. Kemudian ada surfaktan di permukaan dari droplet tersebut yang bertujuan untuk menstabilkan sistem dispersi dari suatu emulsi. Perlu kita ketahui bahwa suatu emulsi itu merupakan suatu sediaan yang terdiri dari minyak dan air yang tercampur dan tidak stabil secara termodinamik. Itu pengertian emulsi secara umum. Akan tetapi dari segi ukuran, ini berbeda dengan emulsi secara umum, ini ukurannya lebih kecil. Jadi, ukuran umum dari nanoemulsi itu 20-500 nanometer. Kemudian, pada nanoemulsi ini sebenarnya ada terminologi yang sering dipertukarkan dengan microemulsion droplet. Jadi ada macroemulsion, ada nanoemulsion, ada microemulsion. Yang makro ini ukurannya biasanya lebih dari 400 nanometer. Nanoemulsion itu ukurannya 100-400 nano. Kemudian yang microemulsion itu 10-100 nano. Jadi pada nanoemulsi ada makro droplet, ada nanoemulsion droplet, ada microemulsion droplet. Jadi ada microemulsion droplet.
Perbedaannya yakni pada ukuran. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa setelah makro malah jadi nano, kemudian balik lagi ke mikro? Sebenarnya istilah ini sering dipertukarkan terkait dengan apa? Terkait dengan terminologi awal. Orang-orang colloid surface, orang-orang chemical colloid surface itu umumnya zaman dahulu itu menganggap suatu emulsi yang stabil secara termodinamik dan tidak membutuhkan energi eksternal itu disebut dengan microemulsion. Jadi ultrafine particle emulsion itu disebut microemulsion, walaupun ukurannya 10 sampai 100 nano. Kenapa tidak ada yang 1 nano? Karena 1 sampai 10 nano itu umumnya berbentuk micellar. Jadi micellar delivery system itu sistemnya hampir sama seperti lipid base formulation yang nano emulsion dengan ukuran yang lebih kecil saja, 1 sampai 10 nano. Karena pada micellar delivery system ini dia hanya agregat dari suatu surfaktan. Jadi surfaktan beragregasi menjadi satu, nanti itu menjadi suatu semacam seperti droplet. Nah, nanti dengan diameter antara 1 sampai 20-an nano, tapi bisa juga sampai 1 sampai 10 nano tergantung dari surfaktan yang teragregasi tersebut. Kembali ke konsep antara mikroemulsi, nanoemulsi, dan makroemulsi, ini perbedaannya sebenarnya istilah ini saling dipertukarkan. Ada orang-orang yang menganggap bahwa emulsi dengan ukuran kurang dari 1000 nano itu disebut nanoemulsi. Akan tetapi di sini, yang orang-orang colloid surface itu mengemukakan bahwa nanoemulsi dan makroemulsi itu dia stabil secara kinetik. Sedangkan microemulsion itu stabil secara termodinamik. Jadi artinya stabil secara kinetik itu dia stabil dengan sifat metastabil, dalam artian nanti dalam jangka waktu yang lama dan pasti dia akan memisah. Itu namanya stabil secara kinetik. Kenapa terjadi demikian? Karena delta G-nya bernilai negatif. Jadi reaksi tersebut pasti terjadi. Jadi antara fase nanoemulsi dan fase pemisahan itu delta G-nya bernilai negatif. Berarti fase memisah itu memiliki delta G yang lebih rendah dibandingkan fase nanoemulsion. Sedangkan yang microemulsion itu delta G-nya bernilai positif. Artinya fase memisah itu delta G-nya lebih besar dibandingkan fase awal. Oleh karena itu pemisahan tidak mungkin terjadi pada microemulsion. Perbedaan selanjutnya, yakni pada nanoemulsion dan makroemulsion ini membutuhkan suatu energi eksternal. Jadi tanpa energi eksternal dia tidak terbentuk. Akan tetapi kalau microemulsion ini bisa digunakan menggunakan teknologi internal atau low energy. Jadi tidak membutuhkan energi eksternal sama sekali. Itu adalah perbedaan dasar terminologi tersebut. Akan tetapi kita tidak usah bingung, semua kita sebut nanoemulsion saja. Kemudian dengan berkembangnya zaman, semakin lama terminologi ini disamakan, semua itu berbasis pada nanoemulsion. Jadi kalau Mas Mbak mencari kata kunci nanoemulsion, kebanyakan akan muncul nanoemulsi yang diproduksi dengan suatu alat. Tapi kalau Mas Mbak searching microemulsion, itu yang muncul adalah nanoemulsi yang diproduksi tanpa alat atau low energy. Atau nanti kita sebut dengan self nanoemulsifying drug delivery system. Ini adalah istilah yang dipertukarkan, yang penting kita paham terlebih dahulu terkait dengan aspek stabilitasnya. Jadi, karena ada surfaktan yang menstabilkan pada permukaan ini dan ukuran droplet yang kecil, dia ini sangat stabil sekali. Jadi tidak bisa terjadi pemisahan. Kecuali kalau kita berikan energi eksternal, misalkan kita berikan panas atau kita berikan gaya sentrifugasi yang sangat tinggi, itu nanti bisa terjadi pemisahan. Itu adalah dasar fundamental terkait dengan nanoemulsi di sistem penghantaran obat. Intinya, kembali lagi bahwa nanoemulsi itu mengandung minyak, kemudian dia distabilkan oleh surfaktan. Dan kalau menggunakan nanoemulsi dengan energi eksternal, maka dia stabilnya secara kinetik. Akan tetapi kalau nanoemulsi yang dibuat tanpa energi eksternal,
ini dia stabil secara termodinamik. Jadi metode pembuatan ini akan mempengaruhi stabilitas dari nanoemulsi yang terbentuk. Nanti akan kita diskusikan perlahan-lahan dan secara lebih dalam pada step-step selanjutnya. Intinya di sini kita sudah mengenal terlebih dahulu terkait dengan nanoemulsi, komponen nanoemulsi itu apa, dan sistem secara umum itu bagaimana. Kemudian pada nanoemulsi ini ada yang berbentuk emulsi minyak dalam air ataupun emulsi air dalam minyak. Untuk emulsi minyak dalam air ini biasanya lebih banyak disukai atau lebih banyak diaplikasikan dibandingkan emulsi air dalam minyak. Karena teknik pembuatannya lebih mudah dalam kita merancang suatu emulsi yang menggunakan sistem minyak dalam air. Pada sistem nanoemulsi ini dia memiliki keuntungan seperti dengan lipid based formulation yang sudah kita diskusikan, bahwa dia bisa meningkatkan bioavailabilitas dari suatu obat dengan dua mekanisme utama, yakni terjadi peristiwa lipid solubilization karena degradasi dari lipase, dia didegradasi kemudian obatnya tersolubilisasi, jadi melalui mekanisme intraluminal solubilization behavior. Kemudian bisa juga kalau dia tidak didegradasi dalam bentuk utuh, dia bisa melalui transport enterocyte atau M-cell. Nanti melalui jalur limfatik akan terbebas dari first pass metabolism. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan dalam formulasinya, kita harus menggunakan asam lemak dengan rantai yang panjang. Kalau rantainya pendek, lipofilitasnya tidak memungkinkan atau tidak mencukupi untuk transport limfatik, maka nanti tidak bisa tertransport secara limfatik dan tetap melalui mekanisme solubilisasi misel atau melalui sirkulasi sistemik nanti setelah difagositosis dari sistem di epitel kita. Jadi untuk transportnya tergantung dari sistemnya ini bagaimana. Itu adalah mekanisme dasar terkait dengan keuntungan nanoemulsi ini. Dan perlu ditekankan sekali lagi bahwa nanoemulsi ini komponen yang paling penting dan paling utama yang perlu kita perhatikan adalah si surfaktan. Surfaktan ini adalah senyawa amfifilik yang bertugas untuk apa? Untuk menstabilkan droplet emulsi agar terdispersi dan dia tetap stabil pada kondisi tertentu. Itu adalah si surfaktan. Jadi pengenalan terkait dengan surfaktan itu kita harus pahami terlebihnya secara mendalam agar apa? Agar kita nanti bisa menjelaskan terkait dengan stabilitas dan pembentukan dari sistem nanoemulsi kita. Kemudian ini secara umum bahwa nanoemulsi tadi sudah kita diskusikan, ada yang bersistem air dalam minyak, ada yang minyak dalam air. Kemudian pembuatannya yang nanoemulsi itu umumnya menggunakan teknologi eksternal, bisa pakai sonikator, HPH, dan seterusnya, atau pakai energi internal. Kalau energi internal ya kita tidak membutuhkan energi dari luar. Kemudian pemanfaatannya di nanoemulsi ini bisa digunakan sebagai parenteral delivery, artinya kita bisa gunakan nanoemulsi ini untuk pengobatan secara parenteral. Kenapa bisa digunakan secara parenteral? Karena nanoemulsi ini ukuran dropletnya relatif kecil sehingga dia nanti tidak menyumbat pembuluh darah. Jadi lebih aman terkait dengan penggunaan nanoemulsi ini dibandingkan kita gunakan mikroemulsi ataupun makroemulsi. Jadi bisa digunakan secara intravena. Kemudian bisa meningkatkan bioavailabilitas melalui jalur oral delivery, jelas. Kenapa? Karena nanti bisa melalui mekanisme tadi yang sudah kita diskusikan bahwa bisa tertransport melalui jalur M-cell atau melalui enterocyte. Itu tergantung dari sistemnya masih utuh atau tidak. Kalau sistemnya sudah didegradasi dari enzim lipase, nanti obatnya keluar akan terjadi mekanisme solubilisasi, kemudian nanti diikuti dengan proses absorpsi yang disebabkan karena mekanisme supersaturasi. Itu terkait dengan delivery secara oral. Kemudian bisa juga digunakan untuk ocular delivery, jadi obat-obat tertentu, misalkan kita untuk obat-obat yang kelarutannya rendah atau obat-obat yang tidak stabil itu bisa kita formulasikan dalam bentuk nanoemulsi dan kita bisa gunakan secara ocular delivery.
Kemudian bisa juga digunakan untuk perkutan delivery atau transport melalui kulit. Jadi beberapa senyawa obat itu bisa kita hantarkan tidak melalui oral, jadi bisa kita hantarkan melalui kulit. Nanti bisa kita inkorporasikan sediaan nanoemulsi ini dalam bentuk misalkan transdermal, kemudian hidrogel, emulgel, nanoemulgel, ataupun kita bisa inkorporasikan dalam microneedle. Jadi beberapa formulasi terkait dengan sistem topikal itu bisa kita inkorporasikan sediaan atau sistem nanoemulsi ini untuk meningkatkan delivery dari obat. Tentunya kalau kita mendesain suatu nano delivery, obatnya itu tidak hanya terdepot di bagian kulit atas saja atau kulit permukaan saja, akan tetapi nanti obatnya ini bisa sampai menembus stratum corneum, masuk ke epidermis, kemudian ke dermis, sampai ke pembuluh darah. Tergantung dari obat dan sistem yang dirancang. Akan tapi perlu diketahui, penggunaan topikal ini perlu dilihat yakni terkait dengan potensi. Jangan sampai kita merancang suatu obat itu kita tidak paham potensi dari obat tersebut. Nanti jadinya semua dicocok logikan dibuat sediaan nano, terutama nano delivery melewati perkutan. Kadang potensinya tidak bisa dicapai. Kenapa tidak bisa dicapai? Karena transport perkutan itu terbatas pada membran absorpsi. Jadi luas membran absorpsi kita itu membatasi transport perkutan. Itu terkait dengan nano delivery berbasis nano emulsi. Jadi manfaatnya luas sekali, bisa dimanfaatkan pada berbagai macam bidang delivery. Kemudian metode pembuatannya untuk nano emulsi ini berbasis pada dua metode yang didasarkan atas energi yang dibutuhkan, yakni high energy dan low energy method. Jadi yang high energy itu biasanya kita menggunakan ultrasonication, high pressure homogenizer, microfluidization, kemudian direct membrane emulsion atau premix membrane emulsion. Kemudian untuk low energy, ini kita gunakan self-emulsification, kemudian phase inversion. Yang paling banyak dan nanti kedepannya akan kita diskusikan adalah self-emulsification atau self-nano-emulsifying drug delivery system. Ini lebih menarik karena kita tidak memerlukan energi eksternal dan ini sangat feasible sekali serta scale-upable dalam formulasi suatu sediaan berbasis nano delivery. Ini adalah cara pembuatannya yang memerlukan high energy. Jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan yang namanya ultrasonikator. Ultrasonikator ini adalah alat yang mampu memberikan getaran ultrasonik. Jadi memberikan getaran ultrasonik sampai 20.000 kHz. Ultrasonik ini bukan seperti alat ultrasonic bed yang membantu kelarutan di laboratorium, akan tetapi ini digunakan untuk memperkecil droplet dari nanoemulsi. Jadi ketika kita membuat suatu emulsi, ada minyak, kemudian ada air dicampur surfaktan, nanti kita campur jadi emulsi yang besar-besar. Atau kita sebut dengan emulsi kasar. Emulsi kasar ini kita masukkan ke dalam ultrasonik, nanti ultrasoniknya itu akan memecah dari droplet-droplet emulsi yang besar tadi menjadi droplet-droplet yang lebih kecil. Jadi dropletnya ini akan kecil, nanti terus akan ada setting untuk amplitudo dan switching on-off pada ultrasonik ini. Jadi nyala berapa detik, hidup berapa detik, nyala berapa detik, hidup berapa detik, berapa siklus, kemudian amplitudonya berapa persen. Itu nanti ada. Beberapa setting parameter ini akan mempengaruhi tingkat energi yang diberikan ketika kita membuat suatu sediaan nanoemulsi. Oleh karena itu, karena ini menggunakan energi eksternal, jadi pembentukan ukuran droplet sangat tergantung sekali dari energi yang kita berikan. Setelah fasenya itu selesai, siklusnya selesai, kemudian alatnya itu berhenti, itu akan menjadi partikel-partikel atau droplet-droplet yang berukuran nano. Jadi nanti ketika ada droplet,
diberikan getaran ultrasonik, dia memecah, droplet tersebut nanti akan memecah lagi kalau semakin besar. Kalau besar itu akan memecah. Kenapa? Karena dia akan tidak stabil ketika terkena suatu getaran. Akan menjadi suatu partikel atau droplet-droplet yang lebih kecil untuk menstabilkan sistemnya. Nanti terbentuk suatu nano emulsi. Kemudian cara yang kedua, ini kita gunakan alat yang kita sebut dengan high pressure homogenizer. Jadi ini adalah homogenizer dengan tekanan yang sangat tinggi. Tekanannya sampai 300 Pascal. Jadi tekanannya sangat tinggi sekali. Ini emulsi kasar atau cross emulsion itu dilewatkan pada suatu valve, yang mana valve-nya itu nanti akan ada suatu impact ring. Jadi si emulsi kasar ini nanti akan dipompa dengan tekanan tinggi sekali, kemudian sengaja ditumbukkan. Jadi impact antara droplet-droplet emulsi yang besar dengan impact ring itu nanti akan menghasilkan emulsi yang lebih kecil lagi ukuran partikelnya. Oleh karena itu, ini berdasarkan energi mekanik dari alat ketika kita pompa suatu emulsi itu melewati suatu alat HPH. Jadi ukuran yang terbentuk itu sangat tergantung sekali dari apa? Dari energi atau kekuatan tekanan dalam HPH dan banyaknya siklus yang akan kita gunakan untuk membentuk sediaan nano emulsi. Itu nanti akan menghasilkan partikel-partikel atau droplet-droplet emulsi yang lebih kecil. Kemudian ada yang kita sebut dengan direct membrane emulsification. Jadi pada direct membrane emulsification ini ada suatu membran. Jadi nanti ada suatu membran, kemudian membrannya ini nanti memiliki pori-pori tertentu. Kemudian pada di dalam membran itu ada fase terdispersi, bisa juga ada fase yang sudah terbentuk emulsi secara kasar. Kemudian bisa disentrifugasi atau melalui sistem sentrifugal dialisis, itu nanti fase dispersi itu akan keluar dari pori-pori melalui suatu membran tadi, melewati pori-porinya. Nah, jika nanti ada fase air, akan terbentuk pori-pori yang sudah distabilkan oleh surfaktan. Karena dari sistem dispersi yang digunakan ini adalah menggunakan obat dan surfaktan. Begitu juga kalau yang kita sebut dengan premix membrane emulsification atau isinya emulsi kasar, itu nanti emulsi kasar atau droplet-droplet yang besar itu akan berubah menjadi droplet-droplet yang lebih kecil. Jadi ini adalah teknik yang ketiga dalam membuat nano emulsi berbasis high energy. Kemudian ini ada cara lain terkait untuk membuat nano emulsi berbasis pada teknik microfluidization. Artinya emulsi kasar itu nanti kita pompa dengan tekanan tinggi juga. Kemudian dengan tekanan tinggi itu kita lewatkan pada suatu interaction chamber. Yang mana di sini tekanannya bermain sangat tinggi sekali, nanti kita pisah, kemudian kita tumbukkan. Melalui ada suatu alat di tengah-tengah itu nanti ada high impact zone. Jadi ada zona itu digunakan untuk bertumbukan antara droplet emulsi besar dengan droplet emulsi besar, sehingga akan menghasilkan droplet emulsi yang lebih kecil. Nah, hal ini nanti akan menghasilkan nano emulsi dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih seragam. Keempat sistem ini yang biasanya kita gunakan atau paling banyak digunakan dalam membuat nano emulsi menggunakan energi eksternal. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa nano emulsi yang dibuat dengan energi eksternal itu pembentukan dari droplet-droplet emulsi sangat tergantung dari energi yang diberikan. Bukan dari aspek formulasi, akan tetapi aspek formulasi juga menentukan terhadap stabilitas dari sistem. Tapi lebih banyak dipengaruhi oleh alat
dan oleh energi yang diberikan. Terkait dengan sediaan nanoemulsi yang memiliki stabilitas secara kinetik. Kemudian untuk low energy method, ini ada phase inversion. Jadi ada phase inversion berdasarkan temperatur, ada juga phase inversion berdasarkan komponen. Untuk phase inversion berdasarkan temperatur, ini nanti ketika obat ditambah surfaktan, ditambah minyak dan air tentunya, ini nanti kita akan panaskan. Jadi rasio obat dan pada fase minyak dan surfaktan di fase air itu sama. Jadi 50-50 kita tambahkan, kemudian kita panaskan. Nanti setelah panas itu akan terbentuk suatu sistem emulsi air dalam minyak. Setelah itu, setelah kita panaskan, kita dinginkan, akan balik membentuk sistem emulsi minyak dalam air. Kemudian kita panaskan, kita dinginkan, panaskan, dinginkan, berulang-ulang, nanti jadi partikelnya lebih kecil. Jadi kunci sukses pada PIT ini adalah tipe dari surfaktan yang digunakan. Jadi surfaktannya harus bisa memiliki sensitif terhadap suhu tadi. Misalkan Kolipor RH40, Twin 80 itu bisa kita gunakan untuk membuat nanoemulsi menggunakan low energy yang stabil secara termodinamik berbasis teknik phase inversion ini. Tapi ini biasanya lebih susah dibandingkan kita menggunakan high energy. Kemudian PIT yang kedua, yakni terkait dengan phase inversion komponen. Jadi pertama itu kita buat terlebih dahulu emulsi air dalam minyak. Kemudian setelah terbentuk emulsi air dalam minyak, nanti akan kita tambahkan air sebagai fase pendispersinya. Kemudian terencerkan, nanti akan terbentuk phase inversion di situ. Fasenya membalik. Dari emulsi air dalam minyak menjadi emulsi minyak dalam air. Gerak difusi surfaktan akan menstabilkan droplet yang terbentuk sehingga terbentuk nanoemulsi. Jadi ini adalah teknik membuat nanoemulsi menggunakan energi internal. Jadi kita tidak memerlukan energi eksternal. Jadi energinya ini berasal dari surfaktan yang berdifusi ketika terjadi perubahan fase. Jadi ketika ada terjadi perubahan fase dari emulsi air dalam minyak, kemudian berubah jadi minyak dalam air, akan terjadi difusi dari surfaktan dan kosurfaktan akan membentuk suatu droplet yang berukuran nano. Kemudian ada salah satu teknik yang paling visible, jadi teknik spontaneous emulsification. Ini salah satu teknik yang digunakan untuk membentuk nanoemulsi, dan teknik ini paling visible dan paling murah. Artinya kita tidak membutuhkan banyak peralatan, tidak banyak variabel kontrol. Kita hanya menyiapkan minyak, surfaktan, dan kosurfaktan. Ini kita campur agar membentuk suatu campuran yang isotropik. Namanya isotropik itu dia memiliki kesamaan dari segi arah, sifat termal, dan sifat fisik, bahkan sifat mekanik. Itu kita sebut dengan campuran isotropik. Kemudian nanoemulsi ini bagaimana terbentuk? Cukup kita encerkan saja nanoemulsi ini dengan air, nanti akan terbentuk suatu nanoemulsi. Kemudian ini sangat sederhana sekali dan sangat mudah ketika kita merancang suatu sediaan nanoemulsi berbasis spontaneous emulsification. Jadi pada spontaneous emulsification ini biasanya kita sebut dengan self emulsification atau self nanoemulsion. Jadi ini adalah ketika terbentuk suatu nanoemulsi berbasis dengan teknik self emulsion ini, nanti akan membentuk suatu nanoemulsi yang stabil secara termodinamik. Artinya dia lebih stabil dibandingkan kita buat dia dengan cara energi kinetik. Berarti pada pembuatan ini kita membutuhkan energi internal. Energi internal ya dari surfaktan dan kosurfaktan tadi, yang diencerkan, kemudian dia berdifusi
akan teragregasi membentuk droplet-droplet nanoemulsi. Jadi ini minyak surfaktan kosurfaktan dicampur saja, kemudian kita encerkan dengan air, nanti terbentuk suatu nanoemulsi. Ini sangat sederhana sekali terkait dengan spontaneous emulsification. Dan ini paling banyak juga yang telah membahas terkait dengan sistem delivery dari Self Nanoemulsifying Drug Delivery System. Jadi dengan sistem SNAD ini sangat menguntungkan sekali. Kenapa? Karena dibuat dengan energi yang lebih murah. Kita tidak membutuhkan peralatan yang sophisticated, tidak. Kita cukup membutuhkan hanya wadah untuk mencampur saja. Kemudian kalau sudah isotropik akan kita karakterisasi berbagai macam karakteristik. Kemudian nanti setelah terbentuk nanoemulsi yang stabil, baru itu nanti si nanoemulsinya itu akan memberikan stabilitas secara termodinamik. Itu adalah terkait dengan spontaneous emulsification. Jadi berbeda, ini adalah nanoemulsi yang terbentuk karena energi internal yang diberikan. Jadi kita tidak memakai energi eksternal sama sekali dalam membentuk suatu sediaan nanoemulsi ini. Dan nanoemulsi ini sangat menarik sekali. Kenapa menarik? Karena selain loadingnya tinggi, dia stabil secara termodinamik. Kemudian kita juga bisa modifikasi dengan berbagai macam sistem yang nantinya akan kita diskusikan. Selain untuk kontrol pelepasan, bisa kita atur juga untuk gastroretentif, bisa kita atur juga untuk proses absorpsinya akan lebih meningkat, dan seterusnya. Ini bisa kita modifikasi dengan kita inkorporasikan polimer ke dalam droplet-droplet nanoemulsi yang terbentuk. Mungkin untuk pengantar nanoemulsi cukup sampai sekian, nanti kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, yakni terkait dengan nanoemulsion drug delivery system. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.